Halo semua, saya Ibnu Nugraha. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat project di Primerin.com. Langsung saja kita ke Primerin.com. Ketika sudah login, ini adalah halaman dashboard. Untuk membuat project, kita pilih menu project di sebelah kiri. Di sini, yang pertama yang harus dilakukan adalah memastikan project ini akan dibuat di organisasi yang mana. Jika teman-teman memiliki lebih dari satu organisasi, maka pilih organisasi yang teman maksud. Di sini karena saya hanya punya satu organisasi, maka otomatis saya akan membuat project untuk organisasi ini. Caranya klik tombol di atas, pojok kanan atas, new project. Kita beri nama project pertama. Kita kasih nama demo project. Kita create. Project kita sudah berhasil dibuat. Dan perlu diberi catatan bahwa yang bisa membuat proyek ini adalah mereka dengan role sebagai owner ataupun admin pada organisasi tersebut. Di sini role-nya harus sebagai owner ataupun admin. Ketika project sudah di-create, di sini kita lihat ini nama projectnya, ini dibuat oleh siapa, dan ini detail tanggal buatnya. Dan ini ada ID-nya, kita klik saja project tersebut. Kita sudah masuk ke halaman project. Di sini, rekan-rekan, kita sudah bisa menambahkan flow untuk project ini dengan cara klik new flow. Sebelum klik new flow, saya akan berikan sedikit penjelasan mengenai menu-menu di atas sini. Yang pertama, untuk project ini terbatas rekan-rekan sesuai dengan paket yang teman-teman pilih. Untuk paket starter, teman-teman maksimal hanya bisa membuat satu project. Dan teman-teman untuk detailnya bisa lihat di halaman pricing di bagian depan. Kita lihat pricing di sini. Untuk starter, maksimal adalah satu project di sini teman-teman. Teman-teman bisa baca lebih lengkap di sini. Kembali ke tutorial. Pertama di sini ada integration. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa mengintegrasikan uh, akun teman-teman ya ke Gemini, OpenAI, Google Sheet, Doc, dan Google Drive. Teman-teman bisa ikuti langkahnya. Kalau Gemini, teman-teman tinggal berikan API key akun OpenAI yang teman-teman miliki di sini. Dan ini dilakukan untuk setiap environment. Karena pada dasarnya, setiap project memiliki 3 environment. Pertama sandbox, kedua staging, yang terakhir ada production. Dengan terpisahnya environment untuk project ini memastikan bahwa teman-teman bisa melakukan development tanpa mengganggu proses production yang berjalan nantinya. Termasuk kalau teman-teman ingin melakukan testing, teman-teman bisa menggunakan environment staging. Kembali ke sini. Nah, untuk memilih project sesuai environment-nya, teman-teman tinggal pilih di sini. Teman-teman bisa pilih sandbox, staging, dan production. Kalau teman-teman sudah melakukan perubahan di sandbox, teman-teman ingin melakukan testing, maka yang harus teman-teman lakukan adalah nanti deploy ke staging. Dari staging, teman-teman merasa sudah berhasil testingnya, teman-teman ingin membawa project tersebut live, maka teman-teman harus deploy ke production. Caranya juga sama, deploy to production, tinggal klik di sini, nanti project tersebut akan terdeploy ke production. Kalau tadi integration, sekarang kita ke menu execution. Di eksekusi ini adalah lebih kepada history suatu flow yang berhasil dieksekusi. Karena nanti di dalam project, teman-teman akan membuat flow, dan flow tersebut akan dieksekusi, baik dengan scheduler maupun dengan API nantinya. Nah, setiap eksekusi itu akan tercatat historinya teman-teman di sini. Teman-teman akan melihat berapa lama flow itu dieksekusi, berapa kredit yang telah dipakai untuk eksekusi tersebut. Dan
di sini akan muncul nama flow-nya, environment-nya, dan di-trigger oleh API kah atau oleh scheduler kah. Di sini lengkap semua catatannya. Jadi di sini datanya teman-teman bisa lihat. Kembali. Berikutnya ada menu environment variable. Untuk memudahkan development dan dengan security yang lebih baik, maka di sini juga tersedia fitur environment variable. Jadi teman-teman misalnya ketika membuat flow di dalamnya teman-teman menggunakan API atau menggunakan data-data yang sifatnya sensitif seperti kredensial, teman-teman bisa menyimpan data tersebut di environment variable. Di sini juga setiap environment variable disediakan untuk masing-masing staging, masing-masing environment, yaitu untuk sandbox, staging, dan production. Teman-teman bisa sesuaikan di sini. Misalnya di sini kita buat API kita isi 1 2 3, kita save. Di sini kita telah berhasil membuat environment variable dengan nama API di sandbox. Kemudian teman-teman juga harus membuat environment yang sama dengan nama yang sama, API di staging. Yang di sini teman-teman nilainya bisa disesuaikan dengan environment yang teman-teman gunakan di aplikasi teman-teman masing-masing. Kalau tadi 1 2 3, maka kita gunakan 4 5 6 di sini. Begitu juga untuk production nantinya, teman-teman juga bisa gunakan lagi API dengan nilai yang berbeda tentunya, 7 8 9 seperti ini. Environment variable ini nantinya bisa teman-teman gunakan di dalam flow yang teman-teman buat. Kita kembali ke project. Selain environment variable, di sini teman-teman juga bisa membuat API untuk project ini. Setiap API juga akan dibedakan berdasarkan environment-nya. Ada sandbox, staging, production. Untuk apakah API ini? API ini digunakan apabila teman-teman ingin menjalankan flow yang di-trigger oleh API. Jadi misalnya nanti teman-teman membuat flow di sini, kemudian teman-teman punya aplikasi atau aplikasi di tempat lain, aplikasi tersebut yang nanti akan men-trigger flow ini untuk berjalan. Maka dari situ teman-teman perlu membuat API di sini. Caranya tinggal create API, kita kasih nama demo, create API. Di sini teman-teman sudah mendapatkan API-nya. Pastikan API ini teman-teman copy terlebih dahulu dan simpan di tempat yang aman. Dan API ini tidak akan muncul kembali, hanya satu kali muncul. Jadi kalau teman-teman lupa menyimpannya atau hilang, teman-teman tidak bisa mengembalikan API ini. Maka hati-hati. Dan apabila memang terpaksa, teman-teman hanya bisa membuat API baru. Oke, kita kembali. Ya, inilah project teman-teman yang ada di primary.com. Jadi, siapa saja yang bisa akses project ini? Untuk create project adalah owner, kemudian admin. Dan yang membuat flow nanti di dalamnya, selain owner dan admin, maka role developer juga bisa membuat bisa akses ke project ini untuk membuat flow nantinya. Untuk pembahasan flow, kita akan bahas di tutorial berikutnya. Sementara cukup sampai sini tutorial kali ini. Kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Bye.